sekarang kita coba belajar tentang ilmu defensif atau adab-adab mengemudi. Defensif secara filosofi adalah tentang perilaku seorang pengemudi. Perilaku mengemudi selalu berpikir jauh ke depan. Maksudnya apa ya berpikir jauh ke depan? Jadi berpikir tentang safety. Ya, seorang pengemudi yang defensif itu pokoknya ngomongnya safety, keselamatan, keselamatan ngomongnya. Ya. Nah, ngomongnya keselamatan dari mana? Secara praktek itu dari mana asalnya? Pertama, sebelum mengemudi, yang pertama adalah siapkan fisik Anda. Gimana Anda mau mengemudi defensif, mengemudi selamat, kalau Anda ngantuk misalkan. Kan nggak bisa. Kalau mau mengemudi Anda, posisinya ngantuk nggak bisa defensif. Jadi berpikir jauh ke depan itu intinya berpikir tentang safety. Ya, contohnya tadi berpikir tentang kalau Anda mau mengemudi ya fisik dan psikis Anda siap. Jadi artinya istirahat yang cukup. Berpikir jauh ke depan apalagi? Yang kedua adalah kalau mau mengemudi periksa kendaraan Anda. Ya, diperiksa tiap pagi di checklist pet trip inspection. Ya, jangan ngandalin teknisi. Kan Anda sendiri yang ngerasain kendaraan Anda. Gitu ya. Anda tinggal nanti kalau memang masalahnya berat baru dilaporkan ke teknisi. Gitu ya. Jadi itu. Kemudian berpikir jauh ke depan. Pada saat berkendara nih sudah di jalan nih ya. Tidak boleh Anda kalau berkendara itu hanya melihat 10 sampai 20 meter di depan Bapak aja atau hanya melihat mobil di depan Anda aja nih. Yang mobil persis di depan Anda itu nggak boleh. Kita harus pandang jauh ke depan. Maksudnya apa? Anda tahu duluan daripada pengemudi yang lain. Contoh, oh depan pasar, kan namanya pasar rame, berarti Anda sudah kurangi kecepatan sebelumnya. Walaupun depan mobil Anda belum kurangi kecepatan. Oh depan perempatan, oh depan tikungan, berarti Anda sudah kurangi kecepatan sebelumnya. Gitu ya. Jadi jangan gadekan nyawa Anda sama kendaraan di depan Anda. Maksudnya gini, oh mobil depan ngerem tuh lampu remnya nyala, oh Anda ngerem. Oh mobil depan ngegas lagi, tambah kecepatan, Anda tambah enggak, bukan begitu caranya. Kalau itu disebut Anda dengan menggadekan nyawa Anda. Ya. Jadi yang berpikir jauh ke depan itu artinya tadi banyak ya, menyiapkan fisik, menyiapkan kendaraan, kemudian pada saat berkendara jangan cukup melihat mobil yang di depan Anda, tapi berpikir jauh ke depan. Sejauh mata memandang. Ya, nanti ada teori seperti itu. Jadi tidak boleh melihat hanya mobil di depan Anda saja. Oke. Yang kedua, waspada dimanapun, kapanpun. Seorang pengemudi yang defensif harus selalu waspada. Kalau Anda menggunakan handphone pada saat berkendara, berarti menurunkan tingkat kewaspadaan Anda. Kalau Anda waspadanya turun, resikonya naik. Gitu ya. Jadi kewaspadaan Anda dijaga setiap saat. Jangan, oh ini jalan sini sepi nih. Nah, maka kalau Anda menganggap remeh suatu kondisi jalan, maka resikonya Anda akan naik. Gitu ya. Jadi harus selalu waspada untuk menjaga segala kemungkinan resiko. Ya. Dan kewaspadaan itu dipertahankan sampai tujuan Anda. Jadi jangan sampai oh di sini sepi, Anda tidak waspada. Oh di sini ramai, Anda waspada, nggak bisa begitu. Jadi sampai tujuannya boleh Anda kurangi kewaspadaan. Gitu ya. Supaya apa? Mengemudi Anda aman, selamat sampai tujuan. Itu dengan filosofi defensif itu seperti itu. Atau adab-adab mengemudi. Oke, adab mengemudi kalau Anda pengen disebut atau Anda ingin menjadi pengemudi yang defensif, itu ada 4. Ya. 4 apa? 4 kunci menjadi pengemudi yang defensif. Yang pertama tadi, modal utama seorang pengemudi adalah kewaspadaan. Ya, kalau makanya Anda itu mengemudi itu kan full time job, pekerjaan 100%. Pekerjaan yang tidak bisa disambi. Jadi nggak boleh Anda mengemudi sambil ngangkat telepon, itu nggak bisa. Jadi kewaspadaan itu harus setiap saat. Yang pertama waspada, yang kedua kesadaran. Kesadaran ada 2 ini ya. Kesadaran secara fisik. Kalau Anda sedang mengemudi jangan ngantuk. Kalau ngantuk jangan mengemudi. Itu kesadaran secara fisik. Tapi ada kesadaran secara arti lain. Artinya sadar untuk tertib berlalu lintas. Jadi berlalu lintas itu Anda sadar sendiri, kemauan Anda sendiri, bukan karena takut ditilang. Gitu ya, bukan karena takut yang lain, tapi kesadaran Anda sendiri. Contoh kesadaran yang karena dipaksa. Contohnya apa?
pakai banyak ya teman-teman, pakai sabuk pengaman itu dicantelin di sini, tapi nggak di badan nih. Cuma di joknya aja nih dipasang. Kalau ada polisi, tarik ke depan. Oh nggak ada polisi, tarik lagi ke belakang. Itu kan bukan kesadaran. Sadar untuk apa tadi tertib lalu lintas contohnya kayak gitu. Itu kan tertib lalu lintas. Ya, tapi kesadaran karena takut ditilang. Jadi maksudnya tertib lalu lintas, tertib terhadap safety itu adalah kesadaran Anda sendiri, bukan karena dipaksa. Ya, bukan karena paksaan. Memang perlu dipaksa, tapi setelah itu Anda harus sadar sendiri. Yang berikutnya adalah perilaku. Ya, sikap mental, attitude. Jadilah pengemudi yang mau berbagi dengan pengguna jalan lain. Jangan menjadi pengemudi yang egois. Itu salah satunya. Oke. Jadi yang terakhir, antisipasi, menjaga segala kemungkinan. Kalau mengemudi, jaga jarak aman. Kalau bahasa orang Pekanbaru, jaga jarak iring. Gitu ya, kata orang Chevron. Ya. Jadi menjaga jarak bukan hanya dengan depan, termasuk dengan belakang, termasuk dengan kanan kiri dan lain sebagainya. Jadi antisipasi. Jadi 4 kunci menjadi pengundian defensif. Yang pertama kewaspadaan, kesadaran, perilaku atau sikap mental. Yang terakhir adalah antisipasi, menjaga segala kemungkinan, antisipasi itu. Oke.